Halo, assalamualaikum guys. Hari ini aku udah lama ya aku nggak bikin video kayak gini karena kemarin itu aku sakit. Aku kena COVID-19. Ini hari ke 16 aku masih isolasi mandiri dari hasil tes swab aku di tanggal 30 April. Tanggal berapa ya? Di tanggal 1 tanggal 2 Mei hasilnya itu positif, tes swab PCR-nya positif. CT-nya aku nggak ngerti cara bacanya tuh gimana. Isinya tuh gen E positif 25, gen N-nya positif 25, gen RDRPS-nya positifnya 27. Satu hari sebelumnya itu di hari Jumat itu aku tes antigen. Jadi awalnya itu di tanggal 24 April aku tuh sakit demam. Aku sakit demam waktu itu 24 April selama 3 hari berturut-turut, tapi demamnya itu kalau pas lagi malam aja gitu. Jadi kayak demamnya tuh kalau malam demam tinggi hampir mau 38,8. Kalau menjelang ke siang itu dia demamnya turun sekitar 37-an kayak gitu. Nah, terus kemudian gejalanya juga waktu itu sakit kepala yang sakit banget, yang pernah dirasain waktu pas sebelumnya aku pernah tipes, pernah DBD waktu itu. Nah, sakitnya kayak gitu. Jadi aku tuh khawatir. Pada saat itu nggak kepikiran bahwa aku bakal positif COVID-19. Pada saat itu aku yang aku pikirin kayak yang aku takutin itu kayaknya aku tipes gitu, karena sakit kepalanya itu sakit banget gitu, sakit banget gitu. Terus sakitnya tuh tiba-tiba dan aku nggak kepikiran sama sekali bahwa itu adalah gejalanya COVID gitu, karena aku nggak pernah ketemu banyak orang gitu. Misalnya ya circle-nya aku tuh ya itu aja gitu, teman-temannya gitu. Terus memang pada saat itu perjalanan aku dari Kerawang, dari rumah ke Surabaya di hari Rabu, dan aku nggak ngerasain gejala apa-apa di hari Rabu. Aku datang itu Rabu, Kamis, Jumat aku masih ketemu sama teman-teman circleku yang biasa di rumah gitu. Kayak dia datang ke sini gitu, datang ke tempatku, atau aku datang ke tempat kosannya dia atau ke apartnya dia gitu. Mainnya cuma gitu-gitu doang. Kalaupun misalnya ada kegiatan di luar untuk makan kayak gitu, itu pun aku sangat hati-hati. Misalnya kayak selalu bawa hand sanitizer, sering-sering bersihin tangan pakai hand sanitizer gitu. Terus selalu pakai masker kalau nggak lagi makan gitu. Jadi di hari Sabtu sore itu, Sabtu sore tanggal berapa ya waktu itu, hari Sabtu sore
sore tanggal 24. Di tanggal 24 itu aku tiba-tiba badannya tuh lemas. Sebelum demam ya, sebelum ada gejala bahwa aku demam pada saat itu. Jadi gejala awalnya itu aku lemas gitu, kayak letih banget, kayak capek banget, kayak kerja yang seharian, yang kerja berat gitu, terus yang kerja berat, terus yang kayak butuh istirahat, bed rest banget gitu. Nah itu di hari Sabtu sore aku bilang sama temanku kalau aku tuh lagi agak enak badan. Aku bilangnya tuh kok lemas ya gitu, misalnya kayak ya ngobrol biasa aja, ngasih tahu kalau aku tuh lagi nggak enak badan gitu, lemas. Terus kemudian di hari Sabtu itu tuh kebetulan teman-teman tuh mau pada datang ke tempat aku. Biasa karena udah lama nggak ketemu gitu, jadi kita biasa ngumpul gitu, jadi dia datang ke sini. Nah dia bawa anaknya sama adenya. Aku nggak tahu kalau dia yang datang duluan gitu. Yang aku pikir tuh ada temanku satu lagi gitu yang lebih dekat tempatnya dari tempatku gitu ke sini. Aku pikir dia yang bakal datang duluan karena dia udah chat aku itu dia bakal datang jam 5 sore. Jadi sebelum buka puasa. Pada saat itu aku lagi nggak puasa. Terus kemudian ternyata yang datang itu pada saat maghrib, sebelum maghrib dia tuh, si temanku yang bawa anak ini tuh telepon gitu, ngasih tahu udah deket ke tempat aku. Ya akhirnya aku turun, aku chat temanku yang tempatnya deket dari tempatku sini, namanya Gita. Dia datangnya habis maghrib katanya, setelah sholat maghrib. Ya udah oke. Akhirnya aku turun jemput temanku yang bawa anak, bawa adiknya juga gitu. Nah itu tuh aku udah bener-bener badannya tuh udah drop banget pada saat itu. Badanku drop, tapi nggak ada gejala apa-apa, cuman hanya badan lelah doang gitu, lelah, letih gitu, kayak butuh istirahat. Nggak ada sama sekali flu gitu di hari Sabtu itu. Terus aku turun ke bawah jemput itu tuh udah lemas. Terus dia bilang dia lagi pesen Gojek, ada 2 makanan yang dia pesen beda tempat gitu. Jadi aku tanya masih jauh apa enggak gitu. Pada saat itu dia bilang udah lumayan dekat. Ya udah, terus aku lihat kayaknya masih bisa untuk naik ke atas karena aku ngerasa lemas, pengen nyender gitu, pengen rebahan gitu. Akhirnya aku naik ke atas semuanya. Dia juga udah bawa makanan gitu, kayak bawa gorengan satu kotak bungkusan gitu. Dia udah bawa gorengan, cuman mungkin kayaknya dia pesen makanan yang lain gitu. Nah udah naik tuh aku nggak nunjukin kalau aku pada saat itu memang lagi nggak enak badan sama temenku, nggak nunjukin sama dia gitu. Nggak enak karena kan misalnya aku harus nemenin dia ngobrol gitu atau apa. Cuman emang nggak bisa dibohongin ya, misalnya kayak emang badan pas lagi lemes kayak gitu. Akhirnya aku chat, tanya temanku Gita yang tempatnya nggak jauh dari sini. Aku bilang dia datang jam berapa gitu. Terus berharapnya dia datang cepat karena aku minta bantuannya dia untuk misalnya nemenin temanku yang satu ini gitu. Aku biar aku bisa rebahan di tempat tidur gitu. Ternyata dia datangnya itu barengan ketika aku ngambil Gojek. Aku tuh turun mau ngambil Gojek pada saat itu. Aku turun mau ngambil Gojek. Terus kebetulan dia bilang juga udah dekat. Ya udah, aku tungguin. Pas aku turun sekalian mau jemput temanku. Ternyata temanku tuh udah ada di depan lift gitu. Jadi aku nggak kepikiran bahwa aku mau ngambil Gojek. Jadi aku
langsung naik ke atas, udah sampai gitu, udah di lantai aku baru ingat kalau aku tuh turun sebenarnya mau ngambil Gojek gitu, mau ngambil Gojek sekalian menjemputin dia gitu, karena ke tempatku pakai fingerprint, jadi pakai fingerprint maksudnya mau naikin dia gitu, terus aku ambil Gojek, minta barengan gitu. Terus akhirnya aku turun lagi, itu lagi lemas, ya udah aku minta tolong, suruh temenin temanku yang satunya gitu buat ngobrol. Ya udah, aku turun nunggu, ternyata yang Gojeknya satu lagi katanya udah lumayan deket, tapi ya namanya orang badan lagi lemes, kalau misalnya nunggu beberapa menit aja rasanya tuh kayak lama gitu ya. Aku nunggu sekitar 10 menit 15 menitan gitu, waktu pas udah ambil Gojek yang pertama. Terus aku nunggu Gojek yang kedua, makanan yang kedua. Aku tanya udah sampai mana ya itu Gojeknya, katanya udah lumayan dekat, tapi ya itu tadi balik lagi pada saat badan lagi nggak enak gitu kan, rasanya 10 menit 15 menit tuh rasanya lama gitu. Terus bilang udah sampai gitu Gojeknya pada saat di 10 menit 15 menit itu udah sampai, tapi aku keluar tuh belum ada Gojeknya tuh, aku nggak lihat gitu, nggak ada Gojeknya gitu. Akhirnya aku duduk lagi di tempat lobi, duduk lemas gitu. Terus sampai akhirnya ketemulah Gojeknya, aku ambil, aku naik ke atas. Terus makanan aku taruh di meja. Itu aku udah benar-benar lemes banget. Terus aku langsung nggak bisa ngebohongin diri sendiri. Jadi aku karena ada teman-teman, jadi di kamar yang ini tuh aku sengajain kosong gitu, biar misalnya kayak anaknya dia, adanya dia, biar bisa ngobrol di sini. Jadi biar kalau misalnya aku sama teman-teman bisa ngobrol di tempat TV gitu, ngobrol di tempat TV. Tapi karena ada sebelah ada kamar yang aku pakai buat gudang, aku tiduran di situ. Jadi aku beresin si kasurnya gitu, aku rapihin, terus aku tidur di situ tanpa AC. Itu udah lemes, badan udah agak gerges gitu, udah agak, menurutku sih udah meriang ya, aku ngerasanya udah meriang. Tapi itu belum panas gitu. Aku ngerasanya biasa aja, cuman ngerasanya drop, badannya drop, nggak enak, agak meriang, mungkin demam sekitar 37,8 lah. Iya, masih demam normal biasa gitu aku mikirnya. Aku tiduran, coba buat tidur, tapi ternyata nggak bisa tidur juga gitu. Iya, tidurnya juga tidur ayam, cuman karena memang badannya lemes banget gitu. Sampai akhirnya sekitar mungkin sejam sampai sejam setengah aku nggak enak. Akhirnya aku keluar, teman-temanku lagi ngobrol di ruang TV. Aku keluar coba buat kuatin badan, buat ngobrol. Gak enak juga gitu, kayak ditinggal gitu sama aku. Mereka mau main gitu, mau ngobrol sama aku. Kemudian mereka pada pengen nyanyi gitu, terus aku cuma nemenin gitu, berusaha kayak biasa gitu. Terus ditanya, kakak lagi sakit? Dia bilang iya. Aku bilang lagi nggak enak badan. Aku masih berpikir itu cuman nggak enak badan aja, mungkin aku lelah aja gitu, kayak, tapi lemes banget gitu, kayak bener-bener lemes badan itu. Udah, singkat cerita, setelah mereka pulang di jam 10, terus badanku, aku mau istirahat, pindah ke kamar sini, aku istirahat. Aku bilang aku nggak pakai AC gitu, jadi temanku masih di luar, yang Gita, yang tempatnya dekat dari sini gitu, dari tempatku. Terus dia bilang dia mau nginap di tempat aku gitu.
Ya udah bagus, kebetulan aku kan gak enak badan jadi ada temennya gitu. Aku berpikirnya ya alhamdulillah gitu ditemenin ya, namanya aku lagi gak enak badan, takutnya aku butuh apa-apa sesuatu terus aku mau minta tolong misalnya kayak tapi tetap aja gitu, kayak misalnya aku mau pesen makan apapun aku tetap harus turun ke bawah, nggak bisa diwakilin sama dia, nggak bisa diambilin sama dia, karena pada saat naiknya itu dia harus pakai fingerprint gitu ya, yang terdaftar cuman aku doang gitu. Pada saat itu sebelumnya tuh aku udah berpikir bahwa aku mau daftarin fingerprint dia juga gitu, karena dia sering banget main kesini. Jadi kalau misalnya perlu apa-apa, kalau mau turun naik misalnya keperluan akunya lagi ngapain atau lagi ngapain yang harus jemputin siapa gitu, biar lebih gampang tadinya. Nah pada saat sakit tuh berasa banget gitu akunya, berasa badan lagi sakit, lagi nggak enak, terus harus turun ngambil makanan gitu kayak buat sahur. Nah itu tuh di hari Sabtu malam minggu itu tuh aku udah demamnya tuh udah 38,3, terus 38,6, terus 38,8. Meskipun pada saat itu aku lagi nggak puasa, kan temanku lagi puasa kan gitu, jadi harus sahur gitu, jadi mau nggak mau aku pesen Gojek untuk, dan karena nggak ada makanan yang buat dimasak gitu, cuman ada paling Indomie doang ya, masa kasihan gitu misalnya. Nggak mungkin aku nggak menjamu temanku yang lagi nginep di tempat aku gitu. Jadi akhirnya aku pesan Gojek, aku tawarin dia mau makan apa, sekalian aku biar bisa makan juga, biar bisa minum obat gitu, karena pada saat itu aku udah demam tinggi gitu, aku biar bisa minum obat penurun pereda demam gitu. Akhirnya aku pesan McD, terus dia bilang nggak mau. Aku sengaja beli pada saat itu yang ayamnya 2 gitu, karena dia udah bawa makanan sendiri sebelumnya, bawa nasi goreng gitu. Aku pikir sih ya dia mau makan yang lain gitu, biar iya namanya kita didatengin sama tamu gitu, walaupun misalnya teman dekat gitu, ya setidaknya aku harus menjamu gitu. Ya udah pada saat dia bilang enggak, tapi aku tetap pesenin satunya lagi gitu, takutnya dia mau makan ayam gitu. Udah akhirnya aku turun pada saat demam 38,8 itu, aku turun deh, lemas itu, ngerasa benar-benar tersiksa ya. Benar-benar kesiksa banget pada saat itu, karena udah ngerasa banget drop, panas gitu, harus turun. Terus ya udah gitu, aku nemenin dia buat sahur, aku juga makan, aku juga biar bisa minum obat. Udah setelah itu aku tidur di sebelumnya kan aku tidur di sini, dia tidur sebelah, aku bangunin kan, karena dia mau pakai AC, aku nggak bisa pakai AC pada saat itu. Badannya tuh kayak panas dalam banget gitu, kayak di dalam tuh panas sampai nguap tuh, kayak harus dikeluarin gitu nafas panasnya. Terus abis minum obat, awalnya aku minum Paratusin, bukan Sanmol ya, minum Paratusin, minum pereda doang, pereda demam aja waktu itu, obat pereda demam. Terus pakai Bye Viewer juga gitu di sini. Terus kemudian tidur lagi habis subuh, tidur bangun subuh, bangun tuh siang jam berapa gitu, aku bangun jam 11 atau setengah 11 gitu. Temanku masih tidur, aku nungguin. Terus ya nggak ada yang bisa dikerjain juga gitu, jadi cuman bener-bener di tempat tidur gitu, bener-bener di tempat tidur. Terus kemudian dia bangun, ngobrol sebentar, terus ngobrol-ngobrol, tapi demamnya tuh udah turun gitu, demamnya sekitar
37, 37,7, 37,8, selalu begitu gitu. Kalau misalnya udah menjelang kayak ke pagi ke siang gitu, siang ke sore lah. Terus sampai buka aku juga turun lagi gitu. Mau buka tuh aku beli makanan buat dia turun. Tapi pada saat itu di hari Minggu aku beli masih agak sore waktu itu, jam 3 apa setengah 4 gitu belinya. Turun aku beli, terus aku karena aku nggak lagi ngepuasa, jadi aku makan duluan di jam 4 itu. Aku udah beli makanan sekalian buat dia, tapi ya karena dia puasa jadi makannya nanti pas buka puasa gitu. Pas udah buka puasa dia tuh bilang mau pulang karena dia nggak bawa baju ganti, nggak bawa baju daleman segala macem gitu. Terus karena aku masih badannya masih nggak enak, aku ngarepnya masih pengen ditemenin gitu. Jadi akhirnya dia ngajak aku nginep di tempatnya dia gitu, di kosannya dia. Ikutlah gitu, tapi aku bilang nanti aja jam 9-an berangkatnya gitu. Terus aku masih pada saat itu pas abis maghrib ke isya itu tuh badannya udah turun, tapi aku mandi gitu. Aku mandi pakai air hangat biar seger. Terus aku ikut ke tempat dia di jam 9 malam itu. Aku berangkat sambil bawa keperluan buat di sana, takut mau cemil, mau makan, mau ngemil gitu. Terus aku tanya perlu apa aja ini yang mau dibawa, yang ada di sini gitu. Dia bilang sih nggak ada gitu. Terus aku bawa obat kayak Lianhua gitu, terus bawa obat Decolgen, terus Sanmol, Paratusin, terus apalagi gitu, aku lupa. Pokoknya ada beberapa obat yang aku bawa. Terus akhirnya aku nginep di sana. Terus malamnya aku demam lagi, udah jam 10 setengah 11 tuh aku udah demam lagi, udah 38-an lagi. Terus ya gitu aja sampai ke hari Senin aku tuh masih demam gitu. Dan aku nggak sama sekali berpikir bahwa itu tuh aku nggak berpikir kalau pada saat itu aku positif COVID ya. Sampai akhirnya, karena waktu setelah 3 hari aku demam, setelah itu tuh aku nggak ada demam lagi, terus juga tenggorokan yang kering banget gitu. Yang tadinya tenggorokan tuh kering, panas gitu, aku menganggapnya panas dalam. Terus butuh air, butuh minum banget gitu, kayak aus aja, bawaannya tuh aus banget gitu. Selain dari gejala dari letih, aku nganggapnya itu panas dalam, kalau enggak aku tipes atau DBD gitu. Sampai ke hari Senin aku pulang balik lagi ke sini, badannya udah nggak panas di hari Selasa, tapi badan masih drop ya, masih kayak masih lemas. Cuman aku nganggapnya itu udah baikan gitu. Aku nganggapnya itu udah baik badannya, udah enak gitu. Karena udah nggak ada demam gitu. Terus pusingnya cuman tinggal pusingnya aja gitu, pusing banget gitu. Aku khawatir pada saat itu tuh memang tipes. Sampai ke hari Jumat yang berangsur-angsur badannya semakin membaik, tapi lidah aku tuh pada saat after dari demam itu makan tuh nggak enak gitu, kayak nggak ada rasanya gitu, nggak ada rasa gitu ya. Aku mikirnya karena mungkin aku masih sakit, terus ya wajar gitu menurutku kalau misalnya aku makan apapun rasanya tuh sama gitu, kayak hambar gitu. Di hari Jumat, sampai di hari Jumat masih makan seperti itu, nggak nafsu, terus makannya juga hambar. Hari Jumat aku curiga pada saat itu, enggak bisa, aku tuh selalu nyium
kayak bau minyak angin gitu ya, kayak bau minyak angin, terus bau parfum yang menyengat gitu, kayak bau parfum aku cium gitu. Tuh tiba-tiba ada tapi hilang kayak samar-samar gitu. Nah, pada saat aku sakit itu aku juga dapat kabar bahwa adekku yang bungsu dia juga positif pada saat itu, dan dia memang pada saat itu dirawat ya, dibawa ke rumah sakit itu satu keluarga. Jadi dua anaknya yang masih kecil, yang satu masih 1 tahunan, yang satu masih 1 tahun lebih sedikit, yang satunya sekitar 4 tahun atau 5 tahun gitu. Dan suaminya udah masuk rumah sakit duluan gitu. Nah, pada saat sakit itu aku dengar kabar bahwa adekku positif. Jadi orang rumah semuanya tuh disuruh untuk swab gitu. Orang rumah semuanya disuruh untuk swab. Sampai akhirnya aku curiga, aku telepon adekku gitu, gejalanya kayak gimana. Terus aku kasih tahu bahwa aku tuh rasanya takutnya COVID nih, karena aku cium parfum itu wanginya tuh samar-samar gitu, kayak wanginya tuh kadang ada kadang hilang gitu, kayak gitu-gitu terus gitu. Tapi aku masih belum berani untuk menganggap itu positif, sampai aku beli tes COVID mandiri. Dia bentuknya jenisnya kayak tes antibody, antigennya 2 gitu, yang dari ambil sampel darah, ambil dari sampel hidung, yang dari hidung, sama dari air liur gitu yang dikeluarin gitu dari tenggorokan yang aku keluarin. Nah, aku pakai 3 tes itu untuk tes COVID, dan hasilnya itu nanti aku kasih di belakangan atau di depan, aku liatin gitu hasilnya. Awalnya tuh hasilnya cuma garisnya 1 gitu. Iya, seperti tes-tes sebelumnya yang pernah aku lakuin gitu. Itu hasilnya awalnya tuh negatif, tapi lama kelamaan itu jadi si garisnya tuh jadi kayak, walaupun nggak ketara gitu, garisnya tuh 2 gitu. Jadi kayak C sama T nya tuh ada gitu, kayak ngegaris semakin jelas gitu, semakin warna merahnya tuh semakin jelas. Nah, aku tuh curiga, aku browsing, aku googling gitu, ternyata itu tuh positif gitu. Masih nggak nyangka ya gitu ya aku positif. Nah, di hari Sabtu semakin badanku semakin berasa gak enak tuh. Bahkan wangi parfum yang menyengat banget tuh, wanginya tuh nggak ada sama sekali gitu. Sampai aku yang tadinya nggak ada kayu putih itu, aku sampai beli kayu putih ini tuh, aku olesin semuanya, kayak misalnya minyak angin yang tadi, terus aku olesin ini juga di sini gitu, ditaruh di hidung. Biasanya kan diginiin aja kan udah menyengat ya, bau minyak kayu putih gitu. Nah, ini nggak ada sama sekali blast gitu. Makin panik, aku orangnya kan gampang panik gitu, makin panik, aku gampang panikan gitu orangnya. Akhirnya agak lumayan sesek waktu pas aku mau tes aja gitu. Aku turun itu tuh aku udah kelayangan, udah kabur gitu pandangan tuh, kayak mau ngambil buat tesnya aja gitu pakai Gojek tuh. Aku udah lemas gitu, udah keringat dingin gitu badannya waktu pada saat mau ngambil itu, sampai akhirnya dites dan hasilnya ternyata positif. Terus itu di hari Jumat sore, yang tadinya aku lagi puasa itu tuh, aku udah mulai puasa hari Jumat itu, sampai aku batalin gitu. Aku batalin jam 4, aku makan, terus aku minum obat biar cepet sembuh gitu, minum penurun demam. Terus aku juga langsung minum Lianhua yang tadinya tuh
pada saat sakit doang gitu aku minumnya, dan aku juga nggak tahu pada saat itu harus minum Lianhua-nya berapa banyak gitu. Aku minum pada saat itu cuma 2. Terus akhirnya aku browsing, ternyata sekali minum tuh Lianhua harus 4 gitu, sekaligus 4 kapsul sekali minum, dan satu hari itu 3 kali gitu minumnya. Terus kemudian malamnya tuh aku lumayan agak sesek ya, jadi aku beli oksigen. Ini awalnya aku beli 2 hari Jumat gitu, iya kayaknya sih hari Jumat itu aku beli ini 2, karena aku agak sesek, tambah hari tuh tambah dadanya tuh kayak berat banget, kayak apa ya, rasanya tuh gimana ya, nggak, bukannya lebay atau apa, tapi emang yang dirasain tuh berat gitu, kayak itu masih ngerasa berat, tapi napasnya pendek gitu, kayak napasnya masih bisa napas kayak biasa, masih bisa stabil gitu. Karena aku ngontrol itu pas di hari Sabtu tuh aku ketakutan gitu, dari Sabtu malam itu tambah nggak enak, dadanya tambah berat, terus tambah sesek gitu, tambah berat tambah sesek. Terus akhirnya di jam 12:30 malam aku berangkat ke rumah sakit Mitra. Aku tunjukin hasil tes antigen aku, terus kemudian kata dokternya yaitu positif. Terus akhirnya dokternya ngasih obat suntik, aku disuntik, masukin obat 3 obat ke suntikan gitu. Terus kemudian ditanya, aku sebisa mungkin kalau masih bisa masih bisa buat isolasi mandiri gitu, berobat jalan, ya aku mendingan berobat jalan, karena aku tipenya orangnya panikan. Terus kalau misalnya kayak di rumah sakit apalagi harus sendirian gitu, kayak nanti bisa jadi stres, malah jadi tambah sakit, jadi lama buat penyembuhannya gitu. Jadi aku berpikir mendingan di rumah aku isolasi mandiri gitu, aku beli makanan atau siapin makanan yang bisa dimakan yang lebih gampang gitu misalnya, dan biar akunya tuh nggak stres aja gitu. Terus akhirnya dikasihlah obat untuk berobat jalan gitu buat 10 hari. Di situnya sih harus 10 hari aku isolasi mandiri, terus obatnya juga harus 10 hari, tapi yang dikasihnya obatnya hanya untuk 5 hari gitu. Cuman ya nggak apa-apa, karena ada salinan, ada resep salinannya juga gitu dikasih sama dokternya. Terus kemudian juga aku PCR, dan hasil PCR-nya juga positif, dan CT-nya itu yang tadi aku tunjukin. Aku juga nggak ngerti cara bacanya kayak gimana, cuman kemungkinan sih ya sekitar 25-27 gitu CT-nya. Terus aku tanya sama semua teman-temanku yang pernah kena COVID gitu, katanya itu ya lumayan nggak terlalu rendah gitu, karena sebelumnya ada temanku juga yang lebih rendah dari itu, dan jadi lama gitu untuk penyembuhannya, recovery-nya gitu. Terus mereka isolasi mandirinya sampai 1 bulan gitu. Ya alhamdulillah aku setelah minum obat dari dokter udah juga nggak terlalu panik, karena pada saat itu yang aku rasain lambung juga sakit gitu ya, lambungnya sakit banget, kayak kembung banget, kayak keras gitu, kayak bener-bener sakit banget si lambungnya tuh. Waktu pas di tes, dicek sama dokternya juga bilang bahwa aku juga lambung gitu, ada sakit lambungnya pada saat itu. Akhirnya dikasih obat dan lain-lain, obat berobat jalan, terus aku minum setiap hari sampai ke hari Senin itu masih sesak napas, dan aku masih khawatir tiba-tiba aku sesak napas dan aku sendirian gitu, nggak ada yang nolongin gitu. Jadi akhirnya aku persiapan lagi beli ini 4 pada saat itu, beli oksigen 4, dan baru kepake 3 pada saat itu ya, baru kepake 3. Kemudian orang rumah semua pada khawatir gitu, semua teman-teman juga khawatir, apalagi mama terutama ya, mama tuh khawatir banget karena aku punya asma gitu.
punya riwayat asma yang kemungkinan besar pasti sesek, dan memang sesek, dan itu memang aku rasain pada saat aku positif COVID. Rasanya tuh berat, bukan kayak sesek napas biasa, tapi kayak ditiban gitu, si dadanya tuh kayak aku tuh, yang aku rasain di hari Senin itu tuh kayak kelelep gitu, kayak lagi berenang tapi tinggi airnya tuh segini gitu, yang aku harus harus loncat atau aku harus berenang tapi tenaganya nggak kuat gitu, kayak gitu, kayak ya seperti itu rasanya gitu, tenggelam, kayak mau tenggelam gitu. Cuman aku berusaha untuk stabilin biar nggak panik, biar nggak stres gitu, tetap berusaha isolasi mandiri gitu. Iya, alhamdulillah gitu, lama-lama semakin hari semakin baik, karena aku juga pakai tambahan obat vitamin. Ini vitamin yang aku minum sebelumnya tuh apa namanya, yang obat dari dokter tuh aku itu aku dikasihnya tuh ada antivirus, ada obat lambung, antibiotik, buat mual juga, karena aku pada saat itu mual. Obat antivirusnya tuh aku pada saat itu pakai oseltamivir fosfat seperti ini, yang kayak gini obatnya. Ini aku dikasih dari rumah sakit, dari dokter pada saat itu, dan ini udah habis semuanya. Terus obat tambahannya selain itu, jadi aku ngerasa pada saat positif itu yang diminum tuh banyak banget, bener-bener banyak banget. Ini Lianhua aku beli 10 box, yang sebelumnya tuh ada 2 box lebih. Sekali minum kan 4 kapsul, 1 hari 3. Ini aja satu kali minum 4. Terus aku harus minum ini juga, vitamin ini. Terus kemudian aku juga harus minum ini juga. Terus aku juga harus minum vitamin C. Terus aku juga harus minum madu. Aku juga minum susu, waktu itu susu beruang. Sampai sekarang juga aku masih minum susu gitu, misalnya pada saat sakit itu. Jadi akhirnya aku minum susu beruang setiap hari, minum madu 1 sendok makan. Terus setiap pada saat aku nggak bisa cium bau-bauan tuh, ini aku selalu taruhin di masker kan, karena kalau misalnya di rumah kan aku nggak perlu pakai kerudung, jadi aku cuman pakai masker yang kayak gini. Terus aku taruhin pakai di tisu, aku tuangin di sini kayak gini biar bantu penciuman aku gitu. Terus aku pakai. Jadi selama sakit isolasi mandiri, yaitu aku obat-obatnya kayak gitu, vitamin C, terus vitamin D, terus vitamin ini juga multivitamin tambahan, terus obat dari dokter, karena obat dari dokternya udah habis. Lianhua, terus apalagi ya, banyak sih menurut aku ya, kebanyakan gitu, udah kayak ya sehari 3 kali harus diminum gitu, ya capek aja gitu minum obat terus. Ya alhamdulillah sekarang udah nggak ada gejala, aku makan udah enak gitu, alhamdulillah banget, makannya udah enak, penciuman juga udah kecium, bau parfum udah kecium, bau kayu putih juga udah kecium, badannya enak, udah nggak ada sesek, alhamdulillah gitu. Dan ini di hari pada saat aku rekam video ini hari ke berarti
hari ke-16 dan aku masih isolasi mandiri, dan kemungkinan aku mau swab lagi untuk hasilnya, mudah-mudahan udah negatif. Amin. Jadi itu aja, aku mau ceritain pengalaman aku terkena COVID-19. Semoga bermanfaat, dan buat kalian tetap jaga kesehatan, istirahat itu wajib ya, istirahat yang cukup. Aku tuh termasuk kurang istirahat, kemudian juga makannya nggak beraturan. Jadi makan tuh sebisa mungkin lah, mau nggak lapar juga harus dipaksain makan gitu. Itu penting banget. Jadi sekarang tuh aku masih isolasi mandiri, masih istirahat, butuh istirahat yang cukup. Yang harus diperluin itu jaga kesehatan kalian, istirahat yang cukup banget. Terus kemudian juga minum vitamin, banyakin buah-buahan, sayuran. Terus kemudian juga makannya harus teratur gitu. Makan tuh harus teratur deh, pokoknya sebisa mungkin teratur. Terus makanannya juga sehat, terus minum susu gitu. Terus harus jaga jarak, harus bener-bener yang enggak terlalu banyak banget, maksudnya ketemu banyak orang aja gitu, masih takut buat ketemu banyak orang, walaupun misalnya masih ketemu sama teman-teman ya gitu. Tapi setidaknya aku orang yang termasuk hati-hati gitu, kayak selalu bawa hand sanitizer. Terus kalau misalnya teman datang ke sini harus cuci tangan, harus cuci kaki, harus disemprot apa-apa gitu. Misalnya kalau aku pergi ke tempatnya dia juga begitu gitu, selalu apapun yang setelah misalnya kecuali aku makan gitu, selebihnya kalau misalnya aku pegang apapun aku pasti selalu pakai hand sanitizer. Itu pun masih bisa terkena COVID, apalagi misalnya kayak yang diem di rumah aja gitu juga bisa kena gitu. Jadi aku mau bilangin sama kalian semua bahwa nikmat sehat itu nggak ada bandingannya gitu. Kalau kitanya sehat tuh bener-bener sangat bernilai dan sangat berarti buat kita. Kalau udah sakit tuh rasanya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak berdaya, nggak enak rasanya gitu. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga jarak, tetap selalu pakai masker kemanapun kalian pergi gitu. Sebisa mungkin kalau misalnya nggak butuh buat makan atau minum, ya tetap dipakai aja maskernya kalau di luar gitu. Kecuali kalau misalnya memang di rumah sendirian, jaga jarak, selalu bawa hand sanitizer, selalu pakai hand sanitizer, selalu sering-sering cuci tangan, maksudnya sering-sering cuci tangan, biar mengurangi kemungkinan untuk kena COVID-19. Tapi balik lagi, qadarullah wa masyafalah. Kalau misalnya Allah mentakdirkan kita untuk sakit walaupun kita diem di rumah, ya itu udah takdirnya Allah ya. Kita harus tetap terima gitu, tetap harus bersyukur, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga gitu, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat, bisa sembuh, bisa kayak biasa lagi, badannya enak, udah bisa ngerasain segala macam. Itu nikmat banget ya, bener-bener nikmat, tiada tara buat aku gitu. Sakit itu walaupun sakitnya hanya biasa, apalagi sakit yang COVID yang menurutku bikin aku stres gitu, karena sesak napas. Aku dampaknya tuh karena aku punya asma, jadi sesak napas. Yang enggak punya asma aja bisa sesak napas, sampai ada yang sampai mesti pakai ventilator gitu, ventilator. Ya aku masih bersyukur nggak butuh itu gitu, walaupun aku harus pakai oksigen gitu. Karena sebenarnya
sebelumnya juga aku memang pakai inhaler, obat semprot inhaler itu ya gitu. Aku cuman mau bilangin sama kalian tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, tetap pakai masker, jaga jarak, kalau misalnya pergi-pergian keluar gitu tetap sering-sering cuci tangan. Kalau misalnya di luar mungkin nggak bisa cuci tangan, harus bawa selalu hand sanitizer. Kalau misalnya kayak misalnya memungkinkan untuk cuci tangan, kalian harus sering-sering cuci tangan. Itu aja pesan aku. Tetap jaga kesehatan penting, istirahat yang cukup penting, makan yang teratur, yang bagus, makanannya yang bergizi, ya minimal setidaknya makanan-makanan yang sehat, bukan goreng-gorengan kayak gitu. Itu aja buat pesan dari aku. Keep healthy, keep healthy, keep strong. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, ikutin protokol kesehatan biar kalian sehat semuanya. Amin. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kasih teman-teman semuanya yang udah nonton. Mudah-mudahan kalian bisa tahu informasi ini, bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke semua teman-teman kalian. Jika kalian semua suka sama video yang aku buat, dan supaya aku terus bisa terus bikin video. Oke, jazakumullah khairan. Assalamualaikum.